saya itu punya prinsip bahwasanya Allah itu nggak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Jadi kita itu usaha terus supaya nanti tuh Allah tuh sampai di titik, oh ini pantas misalnya aku viralkan atau pantas aku FYP-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya adalah owner dari Kentung Snack. Kentung Snack sendiri adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi snack berbahan dasar kentang dengan brand Kentung. Lokasi produksi kami berada di Desa Sukoreno, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Memang basicnya suka jualan, Mas. Dari tahun 2011 sudah mulai jualan. Begitu lulus kuliah, saya bekerja profesional sebagai salah satu karyawan BUMN. Setelah itu keluar, baru mulai bisnis lagi. Cuman belum langsung ke Kentung. Jadi ada 3 usaha yang gagal semua. Nah, 2021 baru mulai Kentung ini. Kentung Snack berdiri di tahun 2021. Saya mulai sendiri, potong sendiri, goreng sendiri, membumbui sendiri, sampai saya yang keliling-keliling ke toko-toko untuk menawarkan produk sendiri gitu. Modal awal itu kita di 300.000 sebenarnya modal awal. Kenapa kok 300.000 ya? Kita sengaja di 300.000 karena Kentung Snack ini usaha ke-14. Jadi bisa dibayangin 13 usaha semua bangkrut, bisa dibayangin ya udah keluar uang, tenaga, dan waktu seberapa banyak. Makanya di Kentung ini coba saya men-challenge diri sendiri, modal seminim mungkin dan dengan barang-barang yang udah ada di rumah sebenarnya. Nah, terus 300.000 itu untuk kita beli sesuatu yang saya nggak punya. Ya, kentang kan saya nggak punya, bumbu saya nggak punya, kemasan saya nggak punya, sama sealer. Terus alat-alatnya dari mana? Alat potong apa segala macam. Nah, alat potong itu saya awalnya pakai peeler yang untuk ngupas kentang itu. Jadi setelah kentangnya itu saya kupas bersih, saya serut lagi tuh sampai habis tuh kentangnya. Nah, dulu awal mula kayak gitu. Waktu itu fokus kita memang pemasaran dulu. Jadi apakah produk kita itu diterima market atau enggak. Nah, begitu produk kita diterima market, kita coba suntik modal lagi. Dari tabungan misalnya, kita tambahin modal. Kita juga tambahin, misalnya kita dari keuntungan, kita belikan alat-alat. Intinya disiplin keuangan itu perlu. Jadi dari keuntungan bisa diputar lagi. Cash is king lah, bahasa bisnisnya kan gitu. Cash is king. Jadi kalau bisnis nggak ada cashnya ya mau ngapain. Dulu awal-awal memang agak berat ya, terutama di bagian pemasaran. Untuk pemasaran sendiri, awal-awal kita cuma jualan ke saudara sama ke keluarga. Jadi kita upload di WA, upload story di Instagram gitu ya. Bahkan pelanggan pertama saya tuh ibu saya sendiri, mungkin kasihan kali ya jualan dibeli gitu kan. Seiring berjalannya waktu, mulai itu ada konsumen yang bukan teman, bukan saudara. Nah, begitu ada konsumen lain itu senengnya minta ampun, Mas. Ada orang beli tapi nggak kenal, nah, itu seneng banget tuh. Nah, setelah itu mulai kita menjajakan ke offline. Kita coba titip ke toko oleh-oleh, kita coba titip ke swalayan, minimarket, seperti itu. Nah, akhirnya di 2023 akhir menuju 2024 itu kita fokus untuk main ke sosmed. Contohnya ke TikTok dan Instagram Reels. Nah, dari situ mulai tuh penjualan online kita mulai kenceng banget, Mas. Mulai kenceng banget, akhirnya kita mulai ekspansi juga, sampai yang tadinya belum punya pabrik sendiri, sampai akhirnya sekarang udah punya pabrik sendiri gitu. Untuk membuat produk Kentung Snack ini sebenarnya kita trial cukup lumayan lama. Dari mulai kentang yang dipakai, terus bumbu-bumbu yang dipakai juga. Jadi kita nggak pakai bumbu langsung jadi kita tuang gitu, enggak, Mas. Tapi kita coba perbandingkan dari beberapa resep, kita modif-modif sendiri, akhirnya ketemulah resep yang pas di lidah. Terus itu pun nggak langsung kita launching, kita harus tes pasar dulu. Misal ada yang kasih masukan keasinan, ada yang kasih masukan kepedesan. Nah, itu kita tampung semua, akhirnya bisa dapat seperti yang sekarang ini. Jadi untuk strategi pemasaran memang kita open kitchen lah ya, bahasa kalau orang sekarang kan open kitchen. Jadi memang kita terbuka bener masalah dapur, kita spill, bahkan kita live aja, live dapur gitu. Artinya si customer itu bisa mendapatkan kepercayaan dari kami masalah kebersihan. Terus yang kedua, kita itu selalu terus update algoritma dari setiap sosmed. Contoh
TikTok, Reels, itu kita selalu update. Apa sih kira-kira konten-konten yang rame gitu. Contoh, kita nge-spill dapur produksi kita karena bersih gitu ya. Nah itu penontonnya bisa sampai 2,8 juta dan itu membawa omset yang cukup lumayan untuk bisnis kita gitu. Prinsip hidup saya itu nggak mau hutang, apalagi hutang yang berbunga ya. Nah itu memang saya hindari. Nah terus caranya gimana sih untuk mengembangkan bisnis ini ya dari cash flow tadi itu. Jadi kita memang harus disiplin secara keuangan. Nah, caranya gimana? Kita harus memisahkan antara uang pribadi sama uang perusahaan. Nah, uang perusahaan itu khusus untuk perusahaan aja. Nah, kita sebagai owner itu digaji sebenarnya. Jadi ketika kita 1 bulan itu udah digaji, lalu kelihatan ada keuntungan sekian, nah itu diputar lagi tuh untuk pengembangan di bulan depannya. Nah, itu yang saya lakukan sih sebenarnya. Karena prinsipnya dari awal memang saya mencari usaha yang 100% dalam tanda kutip 100% saya tahu tingkat kehalalannya ya, makanya saya nggak main ke sana, nggak main ke hutang pinjaman bank dan segala macam itulah. Memang 3 tahun pertama memang harus sabar sih. 3 tahun pertama sabar mas. Jadi di 3 tahun pertama itu benar-benar berdarah-darah perjuangan. Nah di tahun keempat ini baru kita itu bisa punya tempat produksi, punya mungkin kendaraan operasional, mungkin secara kesejahteraan dari saya juga jadi lebih sejahtera mungkin gitu. Tapi emang di 3 tahun pertama harus berdarah-darah lah. Nah kita sebenarnya untuk saat ini ada 3 produk. Yang pertama keripik kentang serut, yang kedua serundeng kentang, yang ketiga itu milidi. Nah, milidi ini baru banget. Kalau jenis kentang yang dipakai itu kita selalu pakai kentang dari Dieng. Kentang dari Diengnya itu kan juga ada beberapa macam ya, cuman kita itu pakai yang granula. Dari segi tekstur sama rasa itu beda ya menurut saya ya. Dari rasanya itu tuh kayak ada sedikit manisnya. Nah, jadi kentang itu meskipun tawar, belum dibumbui apa-apa itu dia dimakan itu udah sedikit gurih gitu. Nggak bener-bener tawar. Untuk produksi kita rutin itu di rata-rata per hari itu ya sekitar antara 500 sampai 700-an kilo. Terus itu bisa jadi kurang lebih sekitar 350 pack untuk ukuran kemasan 500 gram. Di sosmed itu suka yang produknya itu kelihatan dalamnya. Jadi ketika kita memutuskan untuk launching itu, nah malah justru rame di sosmed. Padahal kita juga punya kemasan yang premium, tapi nggak kelihatan isinya. Nah di sosmed itu malah justru penjualannya bagus yang kelihatan isinya itu, gitu, kelihatan dalamnya. Customer maunya apa kita harus ikuti. Kita nggak bisa idealis lah. Nah kalau untuk tahapannya kita dari kentang mentah itu kita proses ke pengupas. Pengupas itu kita menggunakan mesin, jadi dia itu sekaligus mencuci kentangnya juga. Nah dari pengupas kentang kita lanjut ke proses perajangan kentang. Ya itu kita rajang tipis-tipis. Setelah proses perajangan kentang kita cuci 3 kali sampai 4 kali sampai bersih kentangnya itu. Setelah dicuci kita rendam pakai garam dan soda kue. Nah setelah kita rendam pakai garam dan soda kue kita langsung ke proses penggorengan. Setelah proses penggorengan kita sortir. Setelah proses penyortiran kita itu ada proses lagi pembumbuan. Setelah pembumbuan kita ada proses pengemasan. Setelah pengemasan baru kita distribusikan ke entah itu toko-toko ataupun kita kirim atau kita packing secara online untuk kita kirim online gitu. Ada beberapa pelajaran ya yang bisa diambil ketika saya itu usaha dulu gagal terus. Yang pertama itu waktu dulu ya itu tuh saya nggak pernah belajar. Artinya nggak pernah belajar itu ya udah saya cuman jualan mengandalkan keberuntungan. Padahal sebenarnya bisnis itu mengikuti ownernya gitu. Nah ketika ownernya itu bertumbuh, otomatis bisnisnya juga ikut bertumbuh. Itu yang menurut saya itu cukup berpengaruh di perjalanan usaha saya itu. Awalnya saya itu orang yang nggak suka ngonten, akhirnya mau nggak mau terpaksa harus belajar ngonten. Yang tadinya nggak pede di depan kamera, otomatis harus pede di depan kamera. Nah itu perlu proses juga sih sebenarnya, nggak langsung tahu saya pede di depan kamera gitu, enggak. Cuman ya kita harus improve terus lah tiap hari gitu.
tips sederhana dari saya. Itu yang pertama, harus ngonten. Jadi emang di zaman sekarang itu pertama itu harus konten, mau nggak mau, suka nggak suka harus konten. Karena konten itu sekarang sistemnya sosial media ya, hampir semua itu adalah kita sosial media itu menyebarkan video. Jadi udah nggak based on followers lagi. Jadi mereka meskipun followersnya 0, video mereka itu kalau dirasa bagus oleh suatu platform akan disebarluaskan. Nah itu makanya kita harus konten, itu yang pertama. Terus yang kedua, personal branding juga penting sih, personal branding, karena supaya si customer itu percaya dengan kita. Nah, setelah 2 itu dilakukan, biasanya nanti yang lain mengikuti. Contoh, kita promosi masalah produknya, kita mempromosikan masalah kualitasnya, kita mempromosikan masalah perilakunya. Jadi si produk kita ini cocoknya untuk kegiatan apa. Terus bisa juga dari si produk ini kira-kira kebutuhan customer itu apa. Terus dari produk ini kita bisa angkat value-nya apa, dan seperti itu. Buat teman-teman yang penasaran dengan produk dari Kentung Snack, bisa kunjungi aja di sosial media kita ya. Kentung Snack, cari aja di Instagram, di TikTok, seperti itu. Atau bisa dikunjungi marketplace kita, ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Atau kalau mau WA-an sama admin kita juga bisa di 081 912 668 665. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Cap Capung.